Selamat pagi, kita kembali bertemu dalam gereja rumah kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, bicaralah kepada kami, sampaikan isi hatimu, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan shalom. Saya ingin bagikan bagi kita semua tentang apa dampaknya saat kita nggak mempercayai Tuhan. Maka kita mulai mempercayai yang lain. Salah satunya adalah khawatir. Saya ingin definisikan khawatir. Khawatir itu adalah berdoa kepada diri sendiri. Pada saat kita tidak yakin kita bisa melakukannya, itulah kita khawatir. Contohnya begini. Kalau kita percayanya Tuhan menyembuhkan kita, kalau kita percaya, kita tidak khawatir. Yang jadi masalah, kita mulai bertanya, bagaimana kalau Tuhan tak sembuhkan? Maka kita mulai lihat diri kita, kita mulai berpikir negatif. Contoh selanjutnya, kalau kita percaya Tuhan sumber keuangan kita nggak perlu khawatir. Kita khawatir kenapa? Bagaimana kalau Tuhan tidak tolong? Maka kita mulai berpikir, aku dapat dari mana? Dan saat itulah kita menjadi Tuhan. Dan kadang-kadang orang lain menjadi Tuhan. Karena itu pagi hari ini nggak ada pilihan bagi kita untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tahu kenapa? Karena udah dikunci. Terkutulah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita andalkan diri kita atau orang lain, kita juga terkutuk. Jadi Alkitab itu sudah memaksa kita untuk tak percaya kepada Tuhan. Apa yang buat kita nggak percaya? Kadang-kadang delay. Waktu Musa ketemu sama Tuhan 40 hari di gunung itu untuk mengambil hukum Taurat, orang Israel yang baru melihat mujizat terjadi, baru keluar dari tanah Mesir, tahu mereka lakukan? Membuat lagi patung dari lembu untuk mereka sembah. Asal delay saja dikit, kita langsung cari Tuhan lain. Tuhan kita yang pertama siapa? Diri kita. Ciri-cirinya apa? Kita khawatir. Atau kita mulai cari ke orang lain. Asal delay, kita mencari yang lain. Kita lihat Abraham. Waktu delay dikit, carinya lagi si Hagar. Padahal delay bagi kita, itu bagi Allah tidak delay. Allah merencanakannya demikian. Contoh, kalau Abraham itu langsung punya anak, tidak menunggu 25 tahun. Tak ada cerita Abraham. 25 tahun menunggu anak itulah membuat ada cerita tentang Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada delay dalam hidup saudara, ada cerita yang Tuhan akan lakukan di sana. Contoh kita lihat Daniel. Waktu Daniel dimasukkan ke lubang singa, seakan-akan Tuhan delay. Bisa aja Tuhan hentikan peristiwa itu, tapi Tuhan izinkan terjadi sehingga hari ini terkenal Daniel di lubang singa. Sama kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Itu seakan-akan bagi kita di-delay karena Tuhan tak hentikan proses itu. Malahan mereka dilempar ke perapi-apian dan di sana baru Tuhan tolong. Hari ini jangan lagi takut dengan delay. Amin. Delay artinya apa? Ada mujizat yang lebih besar. Kita lihat juga Lazarus. Lazarus sakit. Tuhan sengaja, bukan Tuhan delay. Sengajakannya memang karena Tuhan ingin menunjukkan mujizat membangkitkan orang dari kematian, bukan mujizat kesembuhan. Karena itu, saya ingin simpulkan di sini. Kita mengandalkan diri kita pun terkutuk, mengandalkan orang lain pun terkutuk. Ya udahlah, andalkanlah Tuhan. Ciri-ciri orang mengandalkan Tuhan adalah kita tenang. Contoh begini. Kalau ada seseorang yang pintar memasak, waktu kita suruh dia memasak, apa yang kita bayangkan? Kita bayangkan makanan yang enak. Kalau kita percaya Tuhan penyembuh, hari ini kita sakit, kita datang kepada dia, apa yang kita bayangkan? Kita bayangkan kesembuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu kaya sekali, dan kita percaya kepada apa yang kita bayangkan? Kekayaan yang berlimpah-limpah. Jadi karena tak ada pilihan lain, mari kita percaya kepada Tuhan. Karena delay artinya ada mujizat yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu yang saudara anggap di delay hari ini.
Tapi percayalah, Tuhan tidak delay, Tuhan on time. Bagi Tuhan selalu tepat waktu, tak pernah terlambat. Dan kalau kita anggap itu lama sekali, percayalah, Tuhan berikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Karena itu pagi hari ini, pilihan kita hanya satu, mempercayai segala sesuatu kepada Tuhan. Dan tandanya kita percaya, kita bersuka cita, beria-ria, karena itulah tanda orang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Walaupun delay, kami tidak takut. Karena Tuhan tidak delay, itulah waktu yang terbaik bagi kami. Mujizat lebih besar terjadi. Dan bagi kami, tak ada pilihan lain. Kalau kami mengandalkan diri kami atau orang lain, kami juga terkutuk. Karena itu mulai pagi ini, hanya Tuhanlah andalan kami. Dan karena Tuhan kami andalkan, kami penuh sukacita, penuh damai sejahtera dalam segala hal. Dan berkati semua jemaatmu dimanapun berada Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Kalau kebutuhan keuangan, Tuhanlah sumber semua kebutuhan kami. Terpuji namamu Tuhan. Amin.